Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana kita menentukan solusi persamaan diferensial dengan menggunakan faktor integrasi. Kita ketahui bersama bahwa bentuk umum dari persamaan diferensial itu tidak lain adalah Y sama dengan min AY ditambah B. Ini adalah persamaan diferensial dengan koefisien konstanta. Namun sebaliknya kalau kita koefisiennya itu dalam bentuk suatu fungsi misalnya, maka bentuknya adalah dy per dt ditambah pt y sama dengan gt. Nah, kita akan bahas terkait dengan koefisien konstanta. Persamaan linier order 1 dengan koefisien konstanta yang mempunyai bentuk umum Y aksen sama dengan min AY ditambah B, A dan B-nya ini adalah konstanta, maka persamaan ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan teknik atau metode yang kita pelajari pada mata kuliah kalkulus sebelumnya. Sehingga untuk mempelajari ini maka kita menggunakan teknik faktor integrasi di kedua ruas, baik itu ruas kanan ataupun ruas kiri. Sehingga nanti hasil dari faktor integrasi ini nanti akan menghasilkan atau akan memperoleh suatu fungsi yang baru atau menghasilkan bentuk solusi yang kita inginkan seperti itu. Nah, misalnya pada persamaan diferensial yang koefisien variabel ini dy per dt ditambah pt sama dengan gt. Nah, untuk menghasilkan solusi dari persamaan diferensial linear ini, maka nanti kita akan menggunakan faktor integrasi di mana di kedua ruas sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri, itu nanti kita kalikan dengan faktor integrasi atau kita simbolkan dengan mu t ini. Contohnya misalkan dengan menggunakan faktor integrasi diberikan suatu persamaan diferensial Y aksen ditambah 2Y sama dengan E pangkat T per 2. Nah, untuk menghasilkan solusi ini, maka di kedua ruas, di langkah pertama, di kedua ruas kita kalikan dengan mu t. Sehingga diperoleh nanti mu t dikali dengan Y aksen ditambah dengan 2 mu t kali dengan Y sama dengan E pangkat T per 2 dikali dengan mu t. Jadi mu di sini itu adalah faktor integrasi. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan mu t ini? Jadi mu t ini itu adalah hasil yang diperoleh dengan menentukan faktor integrasi dari 2 mu ini. Jadi 2 mu t ini nanti diintegralkan sehingga akan diperoleh E pangkat 2T. Ya. Kemudian, nah, dengan menggunakan mu T yang sudah kita peroleh itu adalah E pangkat 2T, maka kita bisa menentukan solusi umum pada akhirnya. Bagaimana caranya? Nah, tadi kan sudah di kedua sisi sudah kita kalikan dengan mu T. Sehingga nanti kita mu T-nya kita masukkan itu adalah E pangkat 2T. Berarti di kedua ruas ini kita nanti kalikan dengan E pangkat 2T. E pangkat 2T dikali dy per dt ditambah 2E pangkat 2T kali Y sama dengan E pangkat 5T per 2. Nah, perhatikan di sisi kiri. Jadi di sisi kiri ini secara implisit ini sebenarnya turunan dari E pangkat 2TY. Ya, jadi di sisi kiri dari persamaan tersebut itu sebenarnya adalah turunan secara implisit dari E pangkat 2T kali dengan Y. Kemudian sama dengan E pangkat 5T per 2. Nah, kemudian di sisi kanan ataupun di sisi kiri kita integrasikan. Jadi kita integrasikan integrasi atau integral dari dE pangkat 2T kali Y per dt itu tidak lain adalah E pangkat 2TY, sedangkan integral dari E pangkat 5T per 2 itu tidak lain adalah 2 per 5 E pangkat 5T per 2 plus C, di mana C ini adalah hasil dari proses pengintegralan.
Sehingga diperoleh solusi umumnya itu adalah Y sama dengan 2/5 E pangkat T per 2 ditambah C E pangkat min 2T. Jadi ciri dari solusi umum itu masih menghasilkan parameter atau masih menghasilkan konstanta. Jadi konstanta C di sini. Ya. Nah, berikutnya itu adalah metode faktor integrasi untuk persamaan linear order 1. Jadi kalau kita merhatikan persamaan diferensial yang berordo 1 ini, itu sebenarnya langkahnya sama juga dengan menggunakan metode faktor integrasi pada persamaan diferensial koefisien konstanta. Jadi hanya saja nanti kita perhatikan berapa nilai dari mu t-nya ini. Ini contohnya. Jadi tidak lain adalah E pangkat integral PT dt. Jadi itu adalah faktor integrasinya. Kemudian nanti langkah berikutnya adalah kita mengalihkan dengan menggunakan faktor integrasi. Jadi sama pada prinsipnya. Ini saya beri contoh terkait dengan persamaan diferensial yang linear. D yaksen dikurangi 2Y sama dengan 5T pangkat 2. Yang diminta adalah solusi dari khusus dari persamaan diferensial ini. Sama halnya dengan koefisien konstanta. Jadi di kedua ruas kita kalikan dengan mu t-nya di sini itu diperoleh 1/T pangkat 2. Sehingga nanti di kedua ruas di sini itu kalikan dengan 1/T pangkat 2. Sehingga nanti prosesnya yang ditemukan atau yang ditentukan solusi umumnya adalah Y sama dengan 5T pangkat 2 ln T ditambah CT pangkat 2. C-nya di sini adalah koefisien. Nah, karena yang diminta itu adalah solusi masalah nilai awal, tinggal nanti kita substitusikan berapa nilai Y dan berapa nilai T-nya. Sehingga kita peroleh C-nya ini sama dengan 2. Lalu nanti kita substitusikan nilai C-nya pada persamaan yang sudah diberikan, yaitu adalah persamaan solusi umum dari persamaan diferensial. Saya kira itu ini adalah graf. Jadi kalau misalnya sudah ada dengan graf solusinya itu bisa digambar dengan menggunakan alat bantu Maple. Jadi itu yang kajian atau yang kita belajar terkait dengan metode integrasi. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, kita nanti bisa mencantumkan di kolom diskusi atau komentar pada video berikut ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.